Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, terkait dengan peristiwa atau kasus terbunuhnya Brigadir J ya, setelah ditetapkannya 5 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, memang saat ini semakin santer ya isu liar yang berkembang ya, soal apa yang menjadi motif dari pembunuhan tersebut ya. Meskipun kalau bicara dalam konteks hukum, motif itu sebenarnya sudah tidak terlalu menentukan lagi untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ya. Jadi motif itu tidak masuk dalam unsur-unsur. Tetapi sebenarnya motif itu juga akan memperkuat dugaan pembunuhan berencana, karena dari motif itulah kemudian bisa dikonstruksi secara utuh apa sih latar belakang yang menjadi sebab tersangka ini ya, para tersangka ini kemudian merencanakan sebuah pembunuhan berencana. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat pemberitaan di media online maupun media cetak, itu memang luar biasa ya isu yang berkembang terkait dengan salah satu motifnya itu soal malu sebenarnya nyebutnya ya, soal perilaku LGBT ya. Banyak sekali yang kemudian memberitakan dengan nada menyindir, kemudian semacam memberikan clue terkait dengan karakter atau psikologis dari Irjen Verdi Sambo ya. Langsung aja ya, banyak yang menyatakan dengan bahasa yang sumir atau samar-samar atau indikasi atau clue bahwa Irjen Verdi Sambo ini adalah seorang yang punya perilaku homoseksual ya, jadi termasuk LGBT ya. Teman-teman sekalian, dugaan tentang hal tersebut ya, tentang kemungkinan adanya cinta sejenis ya. Kita nggak tahu apakah ini cinta yang gayung bersambut atau memang dari satu pihak, yaitu dari pihak Irjen Verdi Sambo yang menyukai sesama jenis. Kita nggak tahu, tetapi isu ini benar-benar santer berkembang ya. Kalau kita perhatikan clue-nya dari Pak Mahfud MD itu, ketika motif ini tidak akan dibuka ke publik karena ini konsumsi untuk orang dewasa ya, 18 tahun ke atas, Pak Mahfud MD hanya memberikan satu sinyal ya, ini mengerikan dan menjijikkan. Kemudian dari mantan pengacara Baradae ya, kalau tidak salah pernah menyampaikan ya bahwa ini soal apa ya, ini soal ya itu tadi lah sidega ini, jeruk, minum jeruk, kemudian ada cinta terlarang yang tidak tersalurkan. Kemudian kalau dari Bapak Ahmad Sahroni ya, salah satu anggota DPR RI, beberapa waktu yang lalu pernah membuat cuitan ya, kalau ada suami ketahuan mencintai perempuan lain, yaitu menyedihkan, tapi lebih menyedihkan lagi kalau ketahuan seorang laki-laki atau suami suka sama laki-laki lain. Aku lupa bahasanya, tapi pada intinya begitu.
Jadi memang isu ini santer berkembang ya. Kemarin juga di channelnya Anjas siapa begitu juga membahas soal ini. Dan ini juga pernah disampaikan ya, meskipun sekali lagi dengan bahasa yang sumir ya, dengan bahasa sinyal lah, clue begitu, dari IPW sendiri yang menyampaikan seperti itu terkait dengan kemungkinan LGBT ya. Kalau di channelnya Anjas itu dikatakan beredar rumor atau isu ya, bahwa ditemukan atau ada informasi bahwa Irjen Verdi Sambo itu mengirimkan permintaan tertentu kepada mendiang Brigadir J untuk apa begitu. Dan itu ketahuan sama istrinya dan akhirnya menjadi ribut. Clue-clue yang lain itu katanya ada cinta segi empat. Ya intinya banyak sekali orang yang menduga kuat bahwa LGBT ini salah satu motif atau salah satu dinamika yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Cuman yang kita heran ya teman-teman sekalian, sekarang ini sudah nyata terbukti ya bahwa Bapak Irjen Verdi Sambo ini diduga kuat melakukan pembunuhan berencana dengan peristiwa yang sangat bengis dan keji. Kemudian jika dikaitkan dengan isu LGBT seperti itu, tentu ini perilaku seorang psikopat ya. Tetapi anehnya, kenapa orang yang seperti ini dulu bisa lulus gitu, bahkan menjadi salah seorang petinggi di kepolisian ya. Polisinya polisi loh ini, Kadif Propam loh, ini polisinya polisi. Ya kita nggak tahu lah proses rekrutmen dari kepolisian, kemudian proses istilahnya apa ya, promosi jabatan, itu kita nggak tahu di kepolisian itu apakah benar-benar transparan atau ada unsur-unsur tertentu, ada kolusi dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melihat dalam sejarahnya bahwa sebenarnya Pak Irjen Verdi Sambo ini adalah juniornya Bapak Krisnamukti ya, beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang Irjen Verdi Sambo itu pangkatnya melebihi Brigjen Krisnamukti ya. Kalau Verdi Sambo bintang 2, kalau Brigjen Krisnamukti bintang 1. Padahal Irjen Verdi Sambo ini pernah menjadi anak buah dari Brigjen Krisnamukti dahulu waktu di Polda Metro Jaya. Dan ada yang menduga karena kedekatannya dengan petinggi-petinggi Polri, maka jalur kepangkatannya atau karirnya bisa melesat dengan cepat begitu. Ini pernah diungkap oleh Bapak Krisnamukti dengan satu cuitan atau sindiran atau pernyataan yang mungkin sinyal juga ya. Bapak Krisnamukti dalam sebuah cuitannya mengatakan, intinya begini, kalau ingin menapak ke puncak itu atau naik ke atas itu, pastikan pijakanmu kuat. Kalau hanya mengandalkan tarikan dari atas, ya intinya nanti ya mudah sekali untuk terjatuh. Itu teman-teman, dinamika yang mewarnai perjalanan perkara ini. Kita berharap ke depan rekrutmen anggota Polri sebagai penegak hukum ini betul-betul didasarkan pada kapasitas, pada kualitas, bukan didasarkan pada unsur-unsur yang lain. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.